selain mengajar, saya juga bekerja di salah satu e-commerce. Kemudian juga, ya kita nanti di apa, di semester ini kita akan banyak berdiskusi mengenai bagaimana si rekayasa perangkat lunak ini membantu, pembangunan, dari, software development gitu ya. Sampai di sini, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Saya belum ada, Pak. Belum ada ya, jelas? Aman, Pak. Aman ya? Oke, thank you. Kalau gitu, kita mulai aja. Ya sebentar saya share screen dulu, where is it? This one. Sudah, mana dia? Oh ya, harusnya di sini. Sebentar. Oke, layar saya sudah nampak kah? Aman, Pak. Aman ya? Oke, thank you. Jadi, diskusi tadi banyak banget juga ya di forum dan, I really appreciate, teman-teman juga bacanya juga sampai, akhir gitu ya. Nah, jadi karena ini juga slide-nya banyak gitu ya, jadi nanti ada beberapa hal yang, eee, kita ada beberapa yang skip yang mungkin itu sudah cukup jelas, kemudian juga nanti kita akan, in depth buat beberapa hal yang, butuh penjelasan atau nanti kita diskusi gitu, di ke depannya. Jadi mungkin ini sekilas saja di mana definisi perangkat lunak itu tadi teman-teman ini, ada beberapa hal ya. Pertama, perangkat lunak atau software ini dibangun dengan, software engineering atau rekayasa gitu, bukan diproduksi secara manufaktur. Jadi bukan kayak, eee, apa, barang dari awal datang dari bahan belum jadi, kemudian masuk ke mesin, kemudian jadi barang setengah jadi, kemudian dari barang setengah jadi diolah kembali gitu ya dengan menggunakan mesin, sehingga akhirnya jadi barang jadi gitu. Nah, itu, eee, dari sisi biasanya manufaktur gitu. Tapi kalau pengembangan software engineering itu kenapa dibilangnya rekayasa, karena memang secara produksi juga kan tidak menggunakan, tidak seperti, manufaktur yang tadi pakai mesin, terus pakai orang, terus pakai alat juga. Nah, tapi kalau software, eee eee, engi eee, software software atau perangkat lunak ini dibangun dengan software engineering, which is, si pengembangan software ini diceritakan, terus sehingga tidak seperti produksi di manufaktur. Sehingga software itu tidak pernah usang karena kenapa kan tidak harus menunggu pun tidak kalau di manufaktur kan pasti tentu jauh lebih lama karena satu gimana, bisa diproduksi secara massal gitu ya, kemudian juga butuh pembantu, produksi pengembangan tersebut sebagainya. Tapi kalau si software perangkat lunak ini bisa dikembangkan bahkan, dalam tempo yang lebih cepat dari tidak menunggu setahun gitu, bisa 6 bulan, 3 bulan, atau bahkan kayak 2 minggu, 3 minggu, itu software bisa dikembangkan. Sehingga secara harfiah itu bahwa perangkat lunak ini tidak pernah usang gitu, as long as kita terus mengembangkan gitu, ya. Nah, kalau si barang produksi ini, kalau pabrikan itu biasanya kalau teknologi, pure gitu ya, bedanya seperti itu. Nah tadi ini udah itu dari perangkat lunak ya, kita bisa skip. Nah yang ini tadi real time software itu sebenarnya ya, perangkat lunak yang dapat mendapatkan data, mengolah, kemudian juga menghasilkan output itu secara, waktu yang, eee, update atau real time, sehingga disebutnya real time software. Apa sih kayak real time software? Contohnya adalah GPS,
GPS ini saat kita membuka aplikasi GPS atau ya aplikasi perangkat lunaknya atau software-nya itu kayak kalau boleh sebut Google Maps gitu ya. Itu dia kan real time software di mana pada saat si perangkat ini memancarkan atau mengirimkan data gitu ke satelit, satelit akan masuk kepada software. Nah, software itu akan langsung mengupdate sepersekian detik sehingga pada saat kita jalan terus membawa handphone gitu ya, handphone titik kita pun terus titik pada si aplikasi itu terus bergerak juga gitu. Sehingga itu disebutnya juga real time software di mana ya sepanjang kita membawa si handphone yang terdapat aplikasi dukungan dari GPS, maka GPS itu akan terus bergerak berdasarkan langkah atau arah yang kita tuju gitu. Nah itu real time software. Terus apalagi real time software? Real time software itu salah satunya ya, contoh berikutnya gitu ya, itu contohnya adalah eee, si saham gitu, aplikasi saham. Nah, aplikasi saham ini juga kan dia datanya terus bergerak gitu ya. Nah, itu pun juga disebut dengan real time software, di mana data yang masuk dari data dan perkembangan itu terus diolah secara cepat, kemudian langsung dikeluarkan atau bentuk keluarannya secara real time juga gitu. Sehingga orang yang menggunakan aplikasi tersebut atau software tersebut dapat mendapatkan informasi yang paling update per detik ya bahkan gitu ya. Jadi bisa terus update terus gitu datanya. Itu disebut real time software juga gitu. Nah, terkait dengan real time software ini ada yang ingin ditanyakan nggak? Tadi di diskusi sempat ada yang banyak sempat ada beberapa yang bertanya gitu soal real time software ini. Ada? All good ya? Saya aman Pak, udah jelas. All good ya? Oke. Aman, Sip Pak. kalau gitu. Oke. Thank you kalau buat konfirmasinya. Kita lanjut berarti ya. Nah, perangkat lunak bisnis atau bisnis software. Bisnis software ini merupakan perangkat lunak yang mengelola informasi bisnis gitu, seperti akuntansi, penjualan, pembayaran, penyimpanan, inventory, dan sebagainya. Contohnya tuh kayak Mayobi. Mayobi itu perangkat lunak bisnis jatuhnya. Karena apa? Karena di situ Mayobi salah satu perangkat lunak untuk mendukung atau menunjang apa akuntansi gitu ya. Jadi baik dari uang masuk, uang keluar, kemudian penghitungan pajak, terus kemudian juga invoice, utang piutang, kemudian aset dan sebagainya itu dalam satu aplikasi di mana aplikasi itu digunakan oleh si akuntan-akuntan atau bagian akuntansi itu untuk apa mengerjakan daily task-nya mereka gitu. Jadi itu salah satu bentuk dari software bisnis software atau perangkat lunak bisnis gitu ya. Terus apalagi sih perangkat lunak bisnis? Yaitu salah satunya kayak POS. Nah, POS ada yang tahu POS atau point of sales ya biasanya. Tapi disingkatnya biasanya POS ya. Jadi POS ini kalau teman-teman lihat itu POS paling mudah yang gampang ditemukan adalah pada saat kita ke Indomaret atau ke Alfamart gitu ya. Nah, di situ di mesin kasir kan ada mesin kasirnya untuk menghitung belanjanya customer gitu ya. Nah, si mesin itu, si komputer itu kan diinstal perangkat lunak atau software atau aplikasi untuk menunjang menghitung si belanjaan dari customer. Nah, software tersebut disebutnya POS atau point of sales. Nah, nanti itu akan terhubung terhadap warehouse. Warehouse itu adalah gudangnya. Jadi di mana stok opnam itu nanti lebih cepat gitu mengetahuinya. Barang yang udah dibeli itu pasti stoknya akan langsung berkurang secara sistem datanya ya. Kita ngomongin datanya dari perspektif data yang harapannya dari sisi fisiknya pun akan sama. Unless ada beberapa hal tindakan-tindakan di luar SOP yang bisa mempengaruhi stok tersebut gitu. Nah, ini disebutnya CPOS ini disebutnya bisnis software atau perangkat lunak bisnis gitu. Alright, so sekarang perangkat lunak untuk rekayasa atau keilmuan, untuk engineering and scientific software. Jadi
perangkat lunak yang mengimplementasikan algoritma yang terkait dengan keilmuan ataupun perangkat lunak untuk membantu keilmuan. Lah, contohnya contohnya kayak, eee, aplikasi kedokteran. Nah, itu ada beberapa aplikasi kedokteran yang, digunakan atau, yang digunakan oleh dokter-dokter dalam, mengimplementasikan, keilmuannya. Kemudian juga ada, aplikasi untuk riset. Nah, riset-riset di mana, di beberapa pusat riset atau research and development, itu kayak contoh di, kimia farma gitu ya, atau yang penghasil obat gitu. Nah, itu dia nggak serta-merta hanya menggunakan tenaga manusia, tapi juga, menggunakan, aplikasi atau perangkat lunak, ya. Hal itu bisa didukung, dapat mendukung si, researcher ini atau peneliti ini dalam, eee, menemukan atau membantu keilmuannya gitu ya. Nah, itu, software, engineering and scientific software namanya. Oke, nah ini embed software. Nah, tadi banyak juga ya teman-teman di forum yang membahas mengenai embed software. Jadi si embed software itu merupakan perangkat lunak, tambahan gitu ya, untuk membantu mengerjakan suatu fungsi dari perangkat lunak lainnya. Nah, gitu. Kalau tadi ada yang disebut GPS, ada yang menyebutnya ATM gitu ya. Terus kalau dari saya biasanya ada, eee, apa, smart home application. Nah, itu smart home application merupakan, embed software dari si perangkat hardware yang kita tanamkan di rumah kita. Sehingga kita kalau kita lupa gitu ya, matiin lampu, eee, di rumah gitu, sedangkan kita sudah dalam perjalanan, kita bisa mematikan si lampu tersebut dengan, embed software itu yang udah ada di handphone kita. Kita tinggal memberikan semacam perintah atau komen, kemudian nanti akan dieksekusi di, rumah untuk mematikan listrik dan sebagainya. Itu salah satu bentuk dari atau contoh dari, embedded software atau perangkat lunak tambahan, gitu. Nah, untuk di embedded software ini, ada yang ingin ditanyakan nggak, teman-teman? Oke, jelas juga ya, gitu ya. Oke, ini PC ya, ini bisa ya, ini perangkat lunak personal atau PC, ya untuk penggunaannya of course untuk personal, that's it sih, ya. Kalau ini web based software, ya web based yang apa, perangkat lunak yang berbasis web, itu teman-teman pasti udah pada paham di mana ya bentuknya salah satunya portal UBM ini juga salah satu perangkat lunak berbasis web. Karena perangkat lunak kenapa disebutnya perangkat lunak berbasis web? Karena di dalamnya banyak tools, banyak fitur yang membantu berbagai divisi untuk mengolah atau mendapatkan informasi di dalamnya dengan menggunakan browser gitu dan jaringan internet gitu ya. Nah, kalau ini artificial intelligence software atau AI software ya, perangkat lunak yang menggunakan algoritma tertentu untuk mengelola data sehingga seakan-akan memiliki intelijensi seiring bertambahnya data yang diproses. For example kayak apa? Kayak face recognition ya. Jadi kayak aplikasi atau perangkat, handphone yang sekarang banyak yang sudah menanamkan AI software. Salah satunya software untuk mendeteksi wajah untuk unlock dan lock, si handphone tersebut gitu. Nah, itu contoh paling common-nya di mana AI software itu tertanam di, handphone. Nah, gitu untuk kayak aplikasi m-banking atau aplikasi beberapa, payment gateway gitu ya, kita, kalau mau bertransaksi hanya menggunakan face recognition kita untuk bisa meng-authorize bahwa, transaksi tersebut bisa diproses gitu. Jadi perangkat, artificial intelligence software ini sudah, eee, s terus dikembangkan kemudian udah banyak digunakan juga. Ini definisinya, oke, ini definisi aja, ya. Lanjut kita ke bagian yang ini ya. Nah, eee, mana dia? Bentar ya.
Jadi keragaman perangkat lunak. Jadi kayak RPL ini adalah pendekatan sistematis untuk, memproduksi atau mengembangkan perangkat lunak yang memperhitungkan masalah biaya, jadwal, dan ketergantungan serta kebutuhan pelanggan gitu atau, kebutuhan pelanggan dan produsen perangkat lunak itu sendiri atau software house gitu ya. Itu bentuk dari, RPL. Nah, ada banyak jenis aplikasi sekarang. Nah, kita bahas yang tadi ya, standalone. Jadi standalone itu aplikasi yang berjalan di komputer pribadi gitu ya, aplikasi yang berjalan di perangkat seluler gitu ya. Mereka mencakup semua fungsional yang diperlukan dan mungkin tidak perlu sambungan ke jaringan, gitu. Jadi kayak ya itu nih, salah satunya CAD atau CorelDRAW ya. CorelDRAW, editing video, kemudian juga itu dari sisi perangkat lunak. Kalau di sisi hardware ya, personal komputer atau perangkat komputer pribadi yang kita bisa make apa, si komputer tersebut tanpa menggunakan jaringan internet gitu ya, untuk melakukan, komputasi, kemudian juga mengolah data dan sebagainya. Itu disebut komputer yang standalone gitu, tidak membutuhkan jaringan internet. Ada lagi interactive transaction based application, di mana aplikasi yang dijalankan di komputer, jarak jauh dan dapat diakses oleh pengguna dari komputer, telepon, atau tablet mereka sendiri. Nah, ini contohnya adalah ya aplikasi e-commerce gitu. Nah, di mana baik si, penjual, pembeli gitu ya, pengelola, lapak gitunya, itu dapat berinteraksi even mereka dari jarak yang sangat jauh gitu ya. Mungkin, pengelola tokonya ada di Singapura gitu ya, terus pembelinya ada di Papua gitu ya. Nah, mereka masih dapat melakukan transaksi jual beli gitu ya, barang dan jasa gitu ya. Jadi tidak terbatas oleh, jarak jarak dan waktu gitu. Jadi disebutnya interactive transaction based application itu namanya berarti si e-commerce tersebut. Udah banyak ya. Terus, aplikasi payment gateway gitu kayak, OVO, GoPay, dan sebagainya itu pun juga termasuk interactive transaction based application. Jadi di mana mereka, si merchant gitu ya, ataupun si toko sudah, bisa men-generate si QR sehingga QR itu bisa apa, dikonsumsi atau di-scan oleh si customer supaya customer dapat melakukan proses payment-nya, gitu. Jadi itu disebutnya interactive transaction based application, gitu. Nah, ada lagi embed control system. Nah, tadi ada juga yang ngomongin tentang embedded, control system ya, di mana sistem kontrol perangkat lunak yang mengontrol dan mengelola perangkat keras, gitu. Nah, jadi kayak penguncian di mobil itu kan, yang tadi buka tutup eh, bu buka tutup buka tutup kunci mobil gitu ya. Nah, itu kan embedded control system, dia mengontrol dari perangkat keras gitu. Nah, itu embedded control system ya disebutnya. Nah, ini sistem pemrosesan batch. Nah, ini salah satu jenis perangkat lunak juga keberagamannya ya, di mana sistem bisnis yang dirancang untuk memproses data dalam batch besar. Jadi batch itu ibaratnya pengelompokan, jadi langsung gitu, udah dikumpulin data misalkan, 1 batch itu 200 data, maka nanti pada saat di-upload, misalkan gitu ya, ada upload, nanti sekali upload itu, si 200 data itu akan keproses secara, bersamaan. Nah, itu batch namanya. Jadi, sistem pemrosesan batch ini dilakukan contohnya adalah kayak, aplikasi pembayaran gaji ya, salary gitu, di mana si admin itu nggak masukin satu-satu perusahaan nama satu-satu karyawan gitu ya. Nah, biasanya itu dilakukan sebelum mereka masuk ke dalam sistem, dalam arti misalkan mereka sudah punya database yang bisa mereka, generate, export, kemudian Eee, mereka lakukan perapian data terlebih dahulu gitu ya, habis itu data itu di-upload. Nah, that's why makanya dimungkinkan di mana tanggal gajian itu
semuanya sama jadinya di perusahaan tersebut gitu, masuknya sama. Karena apa? Karena si, perusahaan, menggunakan sistem pemrosesan batch untuk memproses, gaji-gaji karyawannya. Jadi, itu lebih mudah daripada upload satu diproses, upload 2 diproses, upload 3 diproses. Kalau karyawan ada 2.500 ya, kalian bisa bayangin gitu. Jadi kalau sistem batch, mereka akan terbantukan dengan hanya mereka mempersiapkan data, nanti komputernya akan memproses itu sekali jalan. Ini sistem pemrosesan batch namanya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Suara Kalau saya aman, Pak. aman ya? Oke, masih terdengar jelas ya berarti ya ininya ya, suaranya. Oke, nah begitu itu dalam konteks gaji, tapi ada juga dalam proses sistem penagihan gitu, pasca bayar gitu ya, contohnya kalau telepon pasca bayar ya. Nah, berarti biasanya udah H-10, H-5 itu sistem akan melakukan batching terhadap, customer-customer yang belum membayar, tagihan telepon provider tersebut gitu. Nah, itu juga dilakukan oleh si software yang ditunjang dengan, perangkat luas ya atau komputer. Jadi si bank tidak perlu capek-capek menelpon satu-satu nasabahnya gitu, customer-nya gitu untuk, mengingatkan terkait dengan pembayaran, si tagihan telepon. Tapi mereka bisa melakukan hal tersebut dengan dibantu oleh software dan komputer gitu ya. Jadi udah di-setup nih, tanggalnya tanggal berapa gitu, tanggal 31 gitu. Nah, misalkan tanggal 31, si komputer akan menjalankan blast, via telepon, mungkin atau via SMS, mungkin via email ke nasabah-nasabah yang terdeteksi secara sistem belum melakukan pembayaran tagihan telepon. Ya, jadi seperti itu. Ini, keuntungan-keuntungan dari si adanya sistem pemrosesan batch. Oke. Nah, ada lagi entertainment system, sistem yang sistem untuk penggunaan pribadi yang dimaksud untuk menghibur pengguna gitu. Sebagian besar sistem ini adalah permainan dari satu jenis satu lainnya. Nah, entertainment system ya paling mudahnya aplikasi, Spotify atau Joox gitu ya. Terus, apalagi, aplikasi ini, apa namanya, games gitu ya, baik games yang sifatnya offline maupun yang, eee, sifatnya online. Jadi itu masuknya entertainment system gitu. Oke. Nah, ini ada sistem for modeling and simulation. Nah, ini sistem yang dikembangkan oleh para ilmuwan dan insinyur untuk memodelkan proses atau situasi fisik. Nah, paling mudahnya kalau teman-teman, pengen tahu contoh dari sistem for modeling and simulation, paling mudahnya yang kita pakai biasanya adalah Cisco Packet Tracer gitu ya. Nah, Cisco Packet Tracer itu adalah software untuk sistem modeling dan simulasi, perangkat, jaringan gitu ya. Jadi sebelum teman-teman kayak beli beli perangkatnya gitu ya, beli kabelnya, terus beli tipe kabelnya dan sebagainya, itu mereka atau kita gitu ya, bisa menggunakan sistem ini, atau aplikasi ini untuk mensimulasinya dulu gitu. Apakah kalau menggunakan 2 komputer dengan satu jaringan LAN, itu bisa jalan nggak? Kemudian kalau ada satu perangkat, input lainnya kayak perangkat output itu printer, apakah printernya bisa di-setup secara jaringan apa enggak? Terus, hal-hal yang terkait dengan jaringan itu bisa disimulasikan terlebih dahulu gitu dengan Cisco Packet Tracer. Nah, itu si Cisco Packet Tracer ini, merupakan contoh dari, sistem for modeling and simulation. Sampai ini, sudah jelas terkait dengan sistem for modeling and simulation? Saya izin minum ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Ya. Jadi itu salah satu contohnya, tapi banyak aplikasi sistem
modeling dan simulation ini di manufaktur, ya, itu banyak karena mereka juga menggunakan software software atau aplikasi modeling ini untuk melakukan satu proses secara end to end gitu, dari ujung awal sampai ujung akhir. Tapi aku memang lebih sering menggunakan Cisco Packet Tracer karena aku di bidang IT juga, bukan di bidang manufaktur, jadi uh, lebih banyak pakai menggunakan Cisco Packet Tracer untuk mensimulasikan topologi yang saya pakai gitu ya untuk sebuah jaringan. Alright, so lanjut. Sorry. Nah, dan ada lagi sistem pengumpulan dan analisis data gitu, di mana sistem yang mengumpulkan data dari lingkungannya, dengan lingkungan data, jadilah sebuah big data. Nah, ini aplikasi yang benar-benar digunakan untuk pengumpulan dan analisis data. Jadi dari sejumlah data yang masuk dianalisis gitu ya. Nah, nanti akan dikeluarkan hasilnya dalam bentuk misalkan penilaian gitu ya. Contohnya kayak bentar. Contohnya kayak si telemedicine. Kalau kalian tahu telemedicine, nah di aplikasi kesehatan gitu ya. Nah, biasanya kalau di awal-awal kita mau berobat, kita ditanyakan tanggal lahir, kemudian juga golongan darah, kemudian juga ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang nanti untuk mendiagnosis awal kita tuh sakit apa gitu. Nah itu kan menggunakan software ini merupakan salah satu contoh dari software sistem pengumpulan dan analisis data gitu. Jadi mereka mengumpulkan dulu nih informasi yang kalian masukkan atau kalian jawab, kemudian akan dianalisis sama si aplikasi ini sehingga dia mengeluarkan beberapa diagnosis awal terkait dengan kesehatan kita gitu dari aplikasi tersebut. Nah, itu merupakan sistem pengumpulan data dan analisis data. Oke. Lanjut, ada yang ingin ditanyakan? Masih oke? Ini masih contoh-contoh rekayasa perangkat lunak ya. Oke ya, kita lanjut ya. Ini bentar. Nadia. Nah, ada lagi sistem of system. Nah, sistem yang digunakan di perusahaan dan organisasi besar gitu. Jadi ada sistem di dalam sistem. Nah, contohnya paling ERP. ERP itu loh suatu, nah kalau dianalisa, kok dianalisa. Kalau diilustrasikan, ERP ini adalah sebuah komplek ya, pengelola komplek, developer, di mana developer komplek ya gitu ya, di mana di dalamnya banyak rumah gitu. Nah, rumah itu kita analogikan sebagai sistem atau aplikasi. Nah, jadi mereka akan terintegrasi satu sama lainnya ya. Nah, sehingga nanti akan membentuk sebuah ekosistem di ERP tersebut. ERP nanti akan melakukan analisa proses dan sebagainya itu dari sistem-sistem kecil di dalamnya. Nah, itu ERP namanya. Nah, ERP ini disebutnya system of system gitu. Nah, ya again namun demikian ada dasar-dasar RPL yang berlaku untuk semua jenis tersebut gitu. Nah, ini aku rasa nggak ini terlalu esensial ya. Kita lanjut lagi ke nah ini contoh-contoh dari perangkat lunak internet gitu ya. Ini ada, kalian bisa lihat ya perangkat lunak internet dari perkembangan internet, terus World Wide Web gitu ya, dan sampai ke aplikasi cloud atau cloud application gitu ya, yang kalian pakai misalnya dari ekosistem Google kan.
Untuk cloud application itu kan kayak, bisa spreadsheet gitu ya, eee, bisa Word, PowerPoint gitu ya, itu semua kita bisa pakai di cloud tanpa harus menginstal secara standalone di komputer kita gitu. Nah ini merupakan pengembangan dari sebuah aplikasi gitu yang tadi awalnya masing-masing di-install di komputer, nah sekarang bisa memanfaatkan internet sehingga bisa jadi SaaS atau software as a software gitu. Jadi, si cloud, membantu apa, memigrasikan si aplikasi tersebut untuk bisa digunakan secara, online atau daring gitu ya. Jadi, dengan menggunakan browser aja kita bisa pakai spreadsheet, kita bisa pakai Excel spreadsheet, Word, PowerPoint gitu ya. Itu bisa digunakan eee, secara online atau daring gitu menggunakan, web browser. Nah itu pengembangan dari RPL ya. Nah kemudian perubahan dalam organisasi perangkat lunak ini juga berdampak besar pada rekayasa perangkat lunak untuk sistem berbasis web ya. Nah ini contohnya penggunaan kembali perangkat lunak telah menjadi pendekatan dominan untuk membangun sistem berbasis web. Jadi banyak perkembangan-pengembangan gitu yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis web gitu ya atau sistem berbasis web. Nah, ini bisa dilanjutkan untuk dibaca juga sih. Jadi sekarang, secara umum memang diakui bahwa tidak praktis itu untuk menentukan semua persyarat suatu sistem. Jadi banyak parameter, banyak, term and condition yang bisa dilakukan gitu, terhadap pengembangan sebuah perangkat lunak, khususnya yang, menggunakan internet gitu ya, yang nggak standalone, tapi menggunakan internet. Nah, lanjut ini pengembangannya dari, pengembangan dari aplikasi atau rekayasa perangkat lunak gitu ya. Nah, jadi secara garis besar proses RPL ini seperti ini. Jadi ada mulai, nah kemudian dari mulai itu dimulai dengan analisis ya. Jadi dianalisis terlebih dahulu gitu ya. Kemudian apa sih kebutuhannya untuk apa, M-nya apa, untuk bisa membantu apa, hasil akhirnya akan seperti apa, itu dianalisis gitu. Nah, baru setelah analisis ketahuan nih antara, kebutuhannya apa, terus, definisi hasil akhirnya seperti apa atau definition of done-nya seperti apa dan sebagainya itu setelah itu baru masuklah ke perancangan. Nah, jadi udah masuk ke perancangan, dirancang berdasarkan analisis tersebut gitu ya, habis itu baru diimplementasi. Nah, harus diimplementasi baru diuji ya kan, diuji nih apakah memang udah cukup layak untuk digunakan ataukah ada bug-bug yang Eee, fatal gitu ataukah ada, lubang-lubang yang masih bisa ditambal di situ di aplikasi tersebut, itu diuji. Nah setelah diuji pasti bisa digunakan tapi nggak berhenti sampai situ, dilanjut lagi analisisnya untuk perbaikan ataupun pengembangan dari, RPL tersebut gitu ya. Jadi teman-teman makanya tadi di awal di-state bahwa, si rekayasa perangkat lunak ini, tidak pernah usang atau living gitu ya, karena proses ini terus berjalan gitu, dari analisis ke perencanaan, perencanaan ke implementasi, implementasi ke pengujian, kemudian ke, penggunaan langsung penggunaannya, habis penggunaan terus dianalisis kembali dan terus saja muter, seperti itu. Nah itu rekayasa proses RPL. Nah untuk proses RPL ini ada yang ditanyakan teman-teman? Ada? Masih jelas? Cukup jelas ya? Jelas Pak. Sip. Lanjut. Nah, jadi yang tadi ya, ini ininya definisinya, jadi itu udah jelaskan sama aku tadi di slide sebelumnya ya.
Nah, pada saat proses pengumpulan spesifikasi atau specification itu tadi mengetahui apa saja yang harus ya, itu kan haus ya, yang harus dapat dikerjakan perangkat lunak itu. Jadi apa yang di-tackle sama, sama software, apa yang bisa di-tackle atau handle sama, manusia atau human gitu. Jadi harus, batasan-batasannya itu sampai mana. Nah itu di proses pengumpulan spesifikasi. Nah kemudian udah lanjut tadi, nah baru pengembangan atau development. Jadi pengembangan perangkat lunak ini untuk menghasilkan untuk membuat si aplikasi itu menjadi bisa digunakan gitu ya. Development. Nah, ada lagi validation atau validasi. Nah, validasi ini masuk proses tahap yang tadi pengujian gitu ya. Nah, jadi memeriksa apakah perangkat lunak yang sudah dibuat ini sudah memenuhi kebutuhan pelanggan atau belum, atau udah market fit belum gitu. Nah, itu divalidasi gitu ya, diuji gitu ya. Nah, yang keempat evolusi atau evolution, itu mengubah perangkat lunak untuk memenuhi perubahan kebutuhan pelanggan. Misalkan kalau kita nengok ke belakang, aplikasi ride hailing salah satu ya, Gojek gitu ya. Nah, itu kan pertama kali kan aplikasinya itu eh, tidak tidak langsung ada fitur chat ya. Jadi ya udah antara ini titiknya di sini ojeknya datang gitu. Tapi kita nggak tahu, kita sebagai customer nggak benar-benar tahu posisi si abangnya tuh di mana gitu. Tiba-tiba dapat aja telepon bahwa eh, si ojeknya itu salah tempat gitu ya. Nah, kemudian ya secara secara perangkat lunak itu sudah masuk syarat minimal aplikasi itu layak digunakan. Kayak contohnya itu disebutnya MVP ya, minimum valuable apa? Jadi MVP itu eh, apa? Bisa dibilang eh, starter pack dari aplikasi tersebut di awal gitu ya. Jadi itu sebenarnya sudah, namun tentunya itu belum benar-benar memenuhi kebutuhan dari pelanggan sehingga dilakukan evolusi gitu, evolution dengan cara ada fitur teleponnya. Nah, kemudian ada fitur lagi chatnya sehingga sebelum si drivernya jalan sudah ditanyakan titiknya di mana, kemudian juga pakai baju apa, etc. Kemudian ada lagi ternyata cuman hanya telepon dan uh, chat aja belum juga belum memenuhi banget gitu. Jadi ditambahkan lagi fitur upload foto atau di kamera gitu ya. Jadi ini loh mas, misalkan saya customer nih mas, saya ada di posisi ini. Gitu. Jadi hal itu jadi membantu uh, keduanya dalam proses transaksi antara transaksi jasa ya, gitu. Jadi bentuk evolusi itu seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan kembali? Saya nggak ada, Pak. Ada ya, oke. Jadi kayak gitu ya. Jadi kayak kenapa kalau nggak ada ujuk-ujuk kayak aplikasi itu langsung keren banget tuh nggak hampir nggak ada gitu ya. Jadi bahkan sekelas ya Microsoft Word aja terus berkembang kan, bener nggak? Sekelas Word aja kayak itu aplikasi misalkan cuman awalnya aplikasi cuma buat ngetik gitu kan, mengolah kata gitu. Tapi terus berkembang hingga saat ini gitu. Itu membuktikan bahwa sebenarnya mereka terus berevolusi. Bagaimana terus ada beda zaman, beda kebutuhan kan gitu ya. Dimana kalau dulu nggak ada media sosial, fan-fan aja gitu ya. Orang ya udah terus berinteraksi secara langsung gitu, face to face gitu. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, ya orang sudah menggunakan media sosial. Jadi kayak kalau nggak ada internet gitu ya, rungsing gitu orangnya. Jadi kalau masuk
kalau lagi pulang kampung dan nggak ada sinyal, bete gitu atau rungsing gitu ya bahasanya atau gelisah gitu. Karena ya sudah ada kebutuhan di zaman itu gitu. Jadi, eee, makanya si aplikasi ini terus berkembang. Contohnya hal yang kayak tadi adalah contohnya untuk YouTube ataupun Spotify ataupun Joox yang bisa di-download offline atau disetel offline, ya kan. Jadi kalau, teman-teman beli paket premiumnya for example gitu ya, teman-teman bisa menggunakan playlist teman-teman bahkan dalam, mode terbang atau, apa, airplane mode gitu ya. Jadi, itu teknologi di mana adanya kebutuhan akan hal tersebut, sehingga si penyedia aplikasi ini terus berevolusi mengembangkan perangkat lunaknya gitu ya. Yang tadinya cuma bisa didengerin online, harus ada pakai data gitu, tapi kalau udah ada, apa, sudah ada premium gitu teman-teman beli gitu ya, itu bisa didengerin offline. Bahkan kalau lagi di pesawat dengan airplane mode gitu, teman-teman bisa mendengarkan playlist teman-teman itu, secara offline. Nah, itu bentuk tadi salah satu contoh evolusi yang dilakukan oleh, apa, si pengembang perangkat lunak. Kalau tadi contohnya adalah Gojek dan, atau ojol gitu ya, dan, eee, aplikasi pemutar musik ya, kayak Joox, kayak Spotify, kayak YouTube gitu ya. Dan jadi itu proses-proses dari evolusi gitu ya. Oke, lanjut. Ini 4 kategori besar lah ya, dari perangkat lunak gitu. Ada yang web web apps atau web based application, ada mobile application, ada cloud computing, ada product line software. Ini juga tadi di product line software ini ada beberapa topik atau pembahasan ya di forum gitu ya. Jadi, nanti aku jelasin juga gitu. Oke, pertama web based atau web apps gitu ya. Saat ini web apps ya telah berkembang menjadi alat komputasi canggih gitu ya, tidak hanya menyediakan fungsi yang berdiri sendiri, tetapi juga terintegrasi dengan database perusahaan atau aplikasi bisnis. Ya contohnya adalah aplikasi nanti kalau teman-teman kerja itu aplikasi Human Resources Information System, di mana, aplikasi HR itu web based dan bisa diakses dari mana aja gitu, dan lebih canggih. Yang dulunya itu, aplikasi HR itu kebanyakan adalah standalone dan, desktop base gitu ya. Jadi aplikasi berbasis desktop. Nah, tapi saat ini ya bahkan aplikasi berbasis web pun berkembang dari berbagai banyak hal gitu ya, sehingga bisa menjadikan, apps ini apa, bukan apps, web based application ini menjadi sesuatu hal yang, masuk ke dalam sistem sistem yang lebih besar gitu. Jadi itulah contoh dari, web apps atau web, apps atau aplikasi berbasis web gitu, sorry. Ya, itu salah satu contohnya dengan adanya web apps ini. Oke, lanjut mobile application. Nah, ya istilah mobile application teman-teman udah pada paham di mana, aplikasi berbasis mobile itu ya banyak banget. Jadi hampir semua aplikasi besar itu ada versi mobile apps-nya gitu. Selain web base-nya ada mobile mobile apps-nya gitu. Karena adanya kebutuhan gitu di zaman sekarang. Kalau dulu ya orang handphonenya pun belum mendukung, aplikasi yang banyak, yang kompleks gitu ya. Karena sistem operasinya pun juga nggak secanggih itu gitu di HP-nya tersebut gitu. Sehingga belum banyak kebutuhan di mana si penyedia software house atau penyedia aplikasi atau perangkat lunak tersebut untuk membuat apps-nya mereka dalam bentuk
eee, berbasis mobile atau mobile application. Tapi sekarang ya sangat rugi kalau, menurutku ya, kalau aplikasinya itu hanya bisa diakses atau berupa web based saja gitu daripada, keduanya dengan menggunakan mobile application juga gitu. Karena hal ini bisa apa, mendom apa ya, mendompleng ya, mendompleng atau gitu, eee, si, aplikasi berbasis mobile ini. Dan penggunanya juga jadi lebih banyak gitu. Ada lagi cloud computing. Jadi mencakup infrastruktur atau ekosistem yang memungkinkan setiap pengguna di mana saja menggunakan perangkat komputasi untuk berbagi sumber daya komputasi dengan skala luas. Jadi cloud computing ini, basisnya juga lebih besar kok lagi gitu, di mana penggunaan, cloud computing ini juga dapat mengakomodir jutaan jutaan pengguna di perusahaan tersebut gitu, atau bisa diakses secara bersamaan oleh lebih dari satu orang gitu. Ya contohnya kayak Google Spreadsheet atau Google Docs gitu ya, di mana aku sama teman-teman gitu misalkan buat dokumen bareng, nah itu bisa dilakukan gitu. Daripada aku buat offline terus aku kirim ke email, nanti ada yang versi kedua dari kamu bikin ke aku, itu terus aku revisi lagi ada versi ketiga dari aku, terus kirim ke kamu, itu kan kayak banyak banget nanti potensi untuk apa, redundant atau duplicate file. Nah, that's why kalau kita menggunakan cloud computing dalam konteksnya kayak menggunakan aplikasi kayak Google Docs, Google Spreadsheet, kita bisa kolaborasi dengan semua orang yang dibutuhkan di file tersebut untuk diedit atau dibuat. Jadi itu udah lebih, memudahkan kita juga gitu dalam, konteksnya personal maupun, bersama teman kerja gitu atau karir. Nah itu bisa banget gitu. Sudah menjadi hal yang, apa, niscaya ataupun, eee, benar adanya gitu, ada gitu ya, itu cloud computing. Ada yang ingin ditanyakan terkait cloud computing? Oke, ada ya. Nah, ini salah satu arsitektur dari, cloud computing, di mana dari handphone, laptop, dari server, dari desktop, dari tablet, itu bisa mengakses banyak jenis environment di dalamnya gitu. Ada yang levelnya aplikasi gitu, ada untuk monitoring konten ya, calibration atau communication, ada finance gitu. Nah, ada ya dari sisi platform bisa juga menjalankan backup restore secara automatically gitu ya. Nah, kemudian juga kalau di sisi infrastruktur juga bisa kita bisa lakukan, monitoring, storage gitu ya, terus, komputernya itu sendiri dari sisi network misalkan, eee, apa, si A sudah resign maka datanya udah nggak bisa diakses pada saat tanggal yang ditentukan gitu, yang sudah ditentukan. Nah itu juga menggunakan, cloud computing gitu ya. Jadi sudah banyak hal yang bisa di-cover dengan cloud computing ini, seperti itu. Oke, lanjut ke sini. Nah, berikutnya itu produk line software. Jadi produk line software itu menghasilkan pengembangan banyak produk yang direkayasa dengan memanfaatkan kesamaan di antara semua produk produk dalam line tersebut, ya. Jadi, lebih kepada bagaimana, produk line namanya produk line berarti produk yang produk line software atau software yang dikhususkan untuk segmentasi tertentu gitu. Intinya tadi kalau saya jawab di forum, contohnya adalah aplikasi kripto, di mana aplikasi kripto itu ya khusus untuk
segmentasi orang yang mau berinvestasi dengan kripto gitu. Jadinya di aplikasi kripto tersebut jarang ada atau bahkan nggak ada yang menampilkan informasi tentang mungkin reksadana gitu ya, ataupun saham lainnya gitu. Karena ini khusus untuk kripto aja gitu. Nah, itu disebut product line software. Oke. Nah, ada etika RPL gitu ya. Jadi apapun itu kita memang ada etikanya gitu. Nah, seperti ya tadi, seperti disiplin ilmu lainnya atau keilmuan gitu, pasti ada yang namanya etika. Nah, RPL ini dilakukan dalam kerangka sosial dan hukum yang membatasi kebebasan orang bekerja di bidang tersebut. Nah, artinya apa? Artinya ada term and condition yang dijalankan pada saat kita melakukan rekayasa perangkat lunak, gitu. Begitupun juga terhadap pengembangan perangkat lunak itu sendiri. Eee Karena kita dalam pekerjaan kita melibatkan tanggung jawab yang lebih luas daripada sekedar penerapan keterampilan teknis. Daripada konsepnya adalah kita nggak bisa jadi, perfeksionis atau egois karena perspektifnya nggak bisa dari kita aja yang cuma menampilkan atau sorry bukan, cuma membuat dari perspektif kita gitu. Oh menurut kita nih bagus nih, wah ini oke nih, ini udah pasti aman kayak gini-gini. Tapi perlu ada dari, perspektif lain, kita mesti sadar bahwa aplikasi kita ini nanti dipakainya sama siapa ya? Apakah diri kita doang? Apa apakah seluruh orang dari usia sekian sampai usia sekian dengan apakah dengan harus ada tingkatan pendidikan apa, harus bisa menggunakan aplikasi ini, kemudian juga jadi banyak 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 parameternya sehingga kita tidak bisa, bilang bahwa, "Oh ini udah oke," gitu. "Oh ini udah." Kita nggak bisa egois ataupun kita nggak bisa perspek eee, se 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 seperfeksionis berdasarkan diri kita aja, tapi kita again bahwa aplikasi kita itu yang gunakan sebenarnya siapa, orang lain apa diri kita gitu. Alright, itu contohnya ya, si, apa, menjawab dari kenapa, kita sebagai engineers atau apa, kita nggak bisa perfeksionis gitu. Karena pasti akan butuh tanggapan dari orang lain, review lain terhadap aplikasi yang kita buat. Nah, kita juga harus berperilaku etis dan bertanggung jawab secara moral jika Anda ingin dihormati sebagai pengembangan profesional. Ini adalah prinsip beretika sosial sebenarnya, ya, lebih kepada situ. Nah, ada lagi, Anda tidak boleh menggunakan keterampilan dan kemampuan Anda atau kita untuk berperilaku tidak jujur atau dengan cara yang merusak reputasi profesi RPL. Jadi ada ya guru, polisi, dokter, apapun itu pekerjaannya, kita eee, biasanya ada yang namanya etika dalam bentuk code of conduct. Nah, kita punya code of conduct-nya seperti apa, itu. Baik dokter, baik, software engineer, kemudian iya ada banker atau orang yang bekerja di bank. Nah itu, eee, punya eee, etika profesinya gitu ya. Nah begitulah, masing-masing role itu memiliki tugas dan tanggung jawab dan serta etikanya masing-masing. Nah namun ada area di mana standar perilaku yang dapat diterima itu tidak terikat oleh hukum, tetapi oleh gagasan tanggung jawab profesional yang lebih lemah. Jadi kadangkala bahasanya adalah nggak semuanya etikanya itu dalam bentuk tertulis, tapi ada juga yang secara verbal sehingga dan jadi sebuah kebiasaan dan jadi sebuah habit sehingga itu diterima sebagai sebuah etika gitu. Itulah, etika-etika dalam, proses rekayasa perangkat lunak itu ya. Nah, contohnya adalah pertama, kerahasiaan gitu.
Nah, kita kalau kerja di dunia IT contohnya ya, terus kalian megang satu akses, production gitu ya, itu proses production. Nah itu sistem, production itu, eee, datanya real ya. Bahkan kalau kita punya aku nih misalkan aku engineer yang bisa, masuk ke environment-nya production. Aku bisa top up saldoku secara real time itu bisa. Namun kalau orang yang, eee, menjalankan profesinya itu dengan beretika, dia tidak akan melakukannya gitu. Karena again di situ ada kerahasiaan data juga, di mana misalkan ya gampangnya aja gini, teller, di sebuah bank lah, terus kita punya kenalan si teller kita punya kenalan teller gitu. Kita minta data data orang yang kita tahu bahwa orang tersebut juga berinvestasi atau menabung di bank tersebut, terus kita minta ditolong untuk lihat data. I'm sure mereka nggak akan mau, karena kenapa? Karena mereka, ada code of conduct atau etika, salah satunya adalah kerahasiaan gitu. Jadi kita harus menghormati kerahasiaan, data siapapun yang terlibat di ekosistem aplikasi tersebut gitu. Nah, baik secara moral maupun secara, hukum itu biasanya ada gitu. Nah, fungsi, etika etika profesi yang pertama itu kerahasiaan. Kemudian juga kompetensi kita tidak boleh, salah menggambarkan tingkat kompetensi kita atau kita. Jadi kita tidak boleh dengan sengaja menerima pekerjaan di luar kompetensi kita. Ya, ini lebih kepada seberapa Anda mampu mengemban tanggung jawab itu, lebih ke situ sih. Kalau perspektif saya adalah seperti itu. Jadi kalau, di luar kompetensi kita, namun kita yakin kita itu bisa dan tidak tidak membuat kredibilitas kita turun, ya go ahead aja gitu. Karena, itu merupakan challenge diri pribadi saya biasanya gitu sih. Jadi, bukan tidak boleh, tapi bagaimana kalian dapat, eee, meyakinkan diri Anda bahwa diri teman-teman itu capable untuk profesi tersebut, gitu. Iya, lanjut ke hak kekayaan intelektual, eee, ini kita, banyak undang-undangnya ya, dan, dan jenisnya pun banyak. Jadi nanti ini akan dibahas juga gitu, yang jelas hak kekayaan intelektual itu, contohnya adalah paten dan hak cipta gitu. Nah, ini kita harus berhati-hati untuk memastikan bahwa kekayaan intelektual kita maupun siapapun itu dilindungi gitu ya, dilindungi. Jadi kalau kalian punya gambar bagus gitu ya, contoh kalian punya desain logo bagus, kemudian kalian tidak mendaftarkan hasil karya kalian ke negara gitu ya, ke hak kekayaan intelektual, maka kalau ada orang yang jahat gitu bisa mengambil hasil karya kalian dan meng mengaku sebagai orang yang memiliki hasil karya tersebut, gitu. Jadi tolong ini di ini, di apa, di dipertimbangkan sama teman-teman juga. Nah, penyalahgunaan komputer juga tidak boleh menggunakan keahlian teknis Anda untuk menyalahgunakan komputer orang lain gitu, kayak hacking, ya itu bukan hacking, lebih ke nge-crack ya gitu. Nah, itu kan menyalahgunakan gitu. Jadi, eee, apa, ya at least tidak menyalahgunakan, komputer kita gitu. Nah, jadi secara general atau summary-nya adalah rekayasa perangkat lunak ini adalah disiplin teknik yang berkaitan dengan semua aspek pengembangan atau produksi atau evolution yang tadi ya, dari sebuah perangkat lunak atau software. Kemudian software bukan hanya sekedar program, tetapi juga mencakup semua dokumentasi yang dibutuhkan oleh
pengguna sistem, staff, dan semua orang yang menggunakan aplikasi tersebut atau software tersebut. Nah, ada atribut produk seperti perawatan, keamanan, efisiensi, dan akseptabilitas yang tadi ya, yang di slide di tengah-tengah itu, ya itu salah satu bentuk atribut dari software gitu. Ada proses perangkat lunak mencakup semua aktivitas yang terlibat dalam pengembangan perangkat lunak itu sendiri. Jadi teman-teman perlu dipahami juga bahwa ada serangkaian tadi juga ada rangkaian proses RPL itu di mana yang dimulai dari analisa ya, terus masuk ke perancangan, kemudian juga implementasi, pengujian atau validasi, kemudian di evolution, dianalisa kembali. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman sampai di sini? Ada? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Dari sini juga nggak ada, Pak. Oke, kalau gitu di portal teman-teman itu ada ininya ya, ada latihannya ini ya. Nah, dijawab ya nanti di pertemuan keduanya nanti kita akan bahas dari itu ya, dari hasil beberapa yang teman-teman itu. Oke, kemudian nanti saya buatkan ininya ya, line tugasnya di portal ya. Jadi nanti teman-teman buat juga gitu. Nah, di portal juga teman-teman ada buka ada materi tambahan, teman-teman? Ada ya? Di portal pertemuan 1. Ya, itu nanti kita bahas juga di pertemuan kedua juga nih ya. Ini. Kalau tadi adalah perangkat lunak, penjelasan perangkat lunak, nanti kita prosesnya bagaimana. Itu ada di materi tambahan dari yang udah saya upload gitu ya. Oke, nanti yang saya buat latihannya itu adalah yang di akhir, yang di sini ya. Studi kasus bentar. Nih, yang latihan mandiri 1 ya. Oke. Jadi nanti habis ini portalnya saya create, terus teman-teman bisa buat juga di situ. Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali, teman-teman? Nggak ada ya? Kalau tidak ada, I think that is all. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya, teman-teman. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Thank you, sir. Ya, Terima kasih, Pak. ya oke, happy weekend. Ya.